Halo, sekarang Kak Rani akan bahas gimana sih cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya itu caranya ada tiga, ada faktorisasi, ada melengkapkan kuadrat sempurna, sama satu lagi rumus kuadratik. Nah, faktorisasi ini khusus angka-angka yang konstantanya itu bisa dicari hasil perkaliannya, dan kalau dijumlah itu adalah yang hasil jumlahnya. Nah, tapi kalau memang angka-angkanya setelah difaktorin nggak bisa, berarti ada dua pilihan nih untuk melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus kuadratik. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, contohnya di sini ada persamaan x kuadrat plus 8x plus 13 sama dengan 0. Kalau kita pakai cara faktorisasi, maka kita harus cari tahu nih perkalian yang hasilnya 13, tapi kalau dijumlah hasilnya 8. Nah, 13 itu kan bisa 13 kali 1. Dan gak ada lagi kan? Kalau dijumlah ataupun dikurang, nggak akan dapat nih angka 8. Jadi, dia nggak bisa pakai faktorisasi. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pertama, kita bisa identifikasi dulu nih. Berarti A-nya itu kan 1 ya. B-nya itu 8. Nah, C-nya ini adalah 13. Oke. Nah, kalau udah, berarti pertama kita akan membuat si 13-nya ini menjadi di sebelah kanan. Jadi, dia x kuadrat plus 8x sama dengan min 13. Oke. Setelah itu, kita akan menambahkan bagian kiri dengan kanan itu dengan unsur yang sama. Jadi x kuadrat plus 8x ini akan ditambah dengan setengah dikali b per a. Nah, kuadrat. Oh, berarti yang di sebelah kanan juga sama nih. Min 13 ini akan ditambahkan dengan setengah kali b per a kuadrat. Gitu. Karena A-nya 1, ya udah berarti B aja. Maka bisa kita tulis di sini x kuadrat plus 8x plus setengah dikali 8 kuadrat. Nah, yang ini sama dengan min 13 ditambah setengah dikali 8 kuadrat. Berarti di sini x kuadrat plus 8x plus 4 kuadrat yaitu 16 ya. Sama dengan min 13 plus 16. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tulis x plus. Nah,
4 kuadrat. Oke, maka ini jadinya 3 gitu. Nah, kenapa 4 kuadrat? Supaya saat dia dikaliin ke dalam, itu akan menjadi persamaan yang sama lagi nih dengan yang atasnya. Jadi X kuadrat plus 8X plus 16. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita bisa tulis X plus 4 sama dengan plus minus akar 3. Nah, maka X-nya ini min 4 plus minus akar 3. Nah, berarti X1-nya itu adalah min 4 plus akar 3. X2-nya ini adalah min 4 min akar 3. Oke, mungkin aku bisa balik lagi ke atas sebentar. Di sini kan yang setengah dikali 8, yang ini. Nah, ini bisa kita tulis aja dengan gini aja berarti. Nah, yang di sini 4 kuadrat. Gitu. Yang di sini boleh langsung 16, boleh 4 kuadrat juga. Jadi kayak biar kelihatan nih kalau di sini 4 kuadrat. Nah, ya udah berarti langsung ambil X-nya yang ini sama 4 yang ini digabungin, dikurung terus dikuadratin. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, kita coba lagi dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Berarti di sini ada X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Maka di sini jadi X kuadrat min 2X sama dengan 5. Oke, berarti di sini X kuadrat min 2X ditambah setengah kali 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah setengah kali 2 kuadrat. Karena 2-nya itu adalah si B-nya ya. Jadi aku highlight yang ini itu adalah si 2 yang ini. Atau yang ini. Nah, gitu. Oke, berarti di sini X kuadrat min 2X plus 1 kuadrat sama dengan 5 plus 1. Nah, di sini karena tengahnya itu minus, berarti nanti kita tulisnya X min 1. Kalau tadi kan plus ya, jadi X plus. Sekarang minus, jadi X min 1. Satunya diambil dari yang 1 kuadrat ini. Kuadrat sama dengan 6. Berarti X min 1 sama dengan plus minus akar 6. Berarti X-nya adalah 1 plus minus akar 6. Nah, berarti X1-nya ini adalah 1 plus akar 6
X2-nya ini adalah 1 min akar 6. Jawabannya yang E. Gitu, gimana untuk melengkapkan kuadrat sempurna? Udah bisa? Semoga bisa ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh tulis aja yang bagian mananya. Next, kita ke soal nomor 3. Sama, ini juga pakai kuadrat sempurna aja. Berarti di sini X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Berarti di sini X kuadrat min 4X sama dengan 6. Oke, X kuadrat min 4X plus setengah kali 4 kuadrat sama dengan 6 ditambah setengah kali 4 kuadrat. Oke, berarti X kuadrat min 4X plus 2 kuadrat sama dengan 6 plus, kan sama ya 2 kuadrat, jadi aku langsung tulis 4. Oke, udah di sini tinggal kita tulis X min 2 kuadrat sama dengan 10. Maka X min 2 sama dengan plus minus akar 10. Maka X sama dengan 2 plus minus akar 10. Gini. Nah, udah berarti di sini X1-nya katanya X1-nya tuh yang lebih kecil. Nah, berarti di sini X1-nya ini adalah yang 2 min akar 10. X2-nya 2 plus akar 10. Nah, dia nanyanya X2 min X1. Hati-hati ya kalau pengurangan ini harus pakai tanda kurung. X2-nya 2 plus akar 10 dikurang 2 min akar 10. Oke, nah pas ngelepas kurungnya, jangan lupa negatifnya ini dikaliin ke semua suku yang ada di dalam kurung. Jadi 2 plus akar 10 min 2 plus akar 10. Oke, nah di sini kan ada 2 dikurang 2, hasilnya 0 kan? Nah, terus di sini ada akar 10 ditambah akar 10. Anggap aja akar 10 ini adalah ayam. Jadi ayam ditambah ayam. Nah, ada 2 ayam. Berarti akar 10 tambah akar 10 ini adalah 2 akar 10. Jadi treatmentnya tuh sama kayak variabel. Gitu. Maka jawabannya yang A. Oke? Udah paham? Silahkan ditanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum ngerti. Next ke soal terakhir. Oke, masih sama. Berarti X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. X kuadrat min 4X sama dengan 2.
Berarti X kuadrat min 4X plus setengah kali 4 kuadrat sama dengan 2 ditambah setengah kali 4 kuadrat. Oke, berarti di sini X kuadrat min 4X plus 2 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah setengah kali, langsung aja ya, jadi 4. Oke, berarti di sini X min 2 pangkat 2 sama dengan 6. Nah, X min 2 sama dengan plus minus akar 6. Maka X sama dengan 2 plus minus akar 6. Oke, X1-nya lebih kecil dari X2. Oke, berarti X1-nya itu yang 2 min akar 6. X2-nya 2 plus akar 6. Oke, nah dia minta X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 X2. Oke, berarti di sini X1 plus X2. 2 min akar 6 ditambah 2 plus akar 6 kuadrat. Oke, nggak cukup ya. Min 2 dikali, aku tulis X1 X2 dulu ya. Oke, nah sebelah sini berarti kan akar 6-nya hilang nih, karena dia min akar 6 sama plus akar 6, jadinya 0. Nah, ketemulah dia sama si 2 plus 2. Jadinya 4. 4 pangkat 2. Oke, min 2 dikali 2 min akar 6 dikali 2 plus akar 6. Oke, nah ini 16 ya, 16 min 2. Kalau misalnya teman-teman lihat, di sini angkanya itu sama-sama depannya itu 2, tapi belakangnya itu adalah akar 6, sama-sama akar 6, sorry. Nah, tapi bedanya di tandanya, 1 min 1 plus. Nah, kalau misalnya ada modelan seperti itu, kalau kita punya di sini A plus B dikali sama A min B, nah ini shortcut-nya adalah A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Berarti di sini adalah 2 kuadrat min akar 6 kuadrat. Oke, atau bisa nanti dikali pelangi aja coba ya. Berarti 16 min 2 dikali 4 dikurang 6. Karena akar sama pangkat 2 ini bisa saling coret. Jadinya 16 min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2
plus 4 ya. Jadi 16 plus 4 sama dengan 20. Ada jawabannya. Nah, sebenarnya nomor 4 ini, dia tuh ada shortcutnya gitu. Shortcutnya, buat teman-teman yang udah belajar, kalau misalnya ada X1 ditambah X2, ini nggak usah dicari sebenarnya akar-akarnya, atau nggak usah dicari X1 dan X2-nya berapa. Ini bisa langsung pakai min B per A. Nah, min B, B-nya itu adalah min 4. Min 4 per A-nya 1 per 1. Jadi hasilnya adalah 4 gitu. Nah, terus kalau yang X1 dikali X2, aku ke atas, X1 dikali X2, ini bisa langsung C per A. Nah, C-nya berapa? C-nya min 2 per 1 sama dengan min 2. Maka tinggal dimasukin aja. Berarti di sini X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2 itu adalah 4 kuadrat dikurang 2 dikali min 2. Maka hasilnya sama, yaitu 20. Yeay, selesai. Semoga ngerti ya. Thank you semuanya.